Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas untuk Harmony One ya. Sesuai dengan requestan dari Kokoh Riko dan juga Excel Maulana. Oke, thank you banget udah request. Kita akan coba untuk lihat hari ini Harmony One diperdagangkan di kisaran harga Rp175. Ya, market agak sedikit lesu teman-teman. By the way, per video ini dibuat itu tanggal 26 Juli. Besok dini hari ya, kita akan dapat data soal FOMC, kenaikan suku bunga dari The Fed. Apakah The Fed masih akan menaikkan suku bunga atau enggak? Serta pidato dari Jerome Powell yang mungkin akan berdampak sama pergerakan dari market. Jadi ya, secara pergerakan kemungkinan akan sangat-sangat volatile di malam hari ini sampai mungkin besok ya, sampai keputusannya. Jadi Harmony One ini merupakan sebuah project layer 1 teman-teman, di mana memang tujuannya adalah untuk sebagai pondasi dari aplikasi terdesentralisasi atau di apps yang bertujuan dan juga menginovasi cara kerja aplikasi terdesentralisasi yang berfokus pada sharing status acak dan memungkinkan pembuatan blok dalam hitungan detik. Jadi solusi yang ditawarkan selain dari pembuatan di apps, mereka juga menawarkan layanan kecepatan transaksi ya teman-teman. Ya, jadi mereka juga kerjasama sama beberapa blockchain seperti Ethereum sebagai second transaction yang bisa dilakukan dengan fee yang cenderung lebih murah. Nah, belakangan ini Harmony itu lebih banyak mengerjakan soal project barunya ya. Jadi project barunya itu berhubungan sekali sama yang namanya Web3, kemudian juga berhubungan sama yang namanya AI, teman-teman. AI meet Web3. Ini merupakan sebuah terobosan yang sangat-sangat bagus ya buat perkembangan daripada ekosistemnya ke depannya. Kalau kita lihat Web3 ini banyak berfokus sama project-project seperti ya NFT, kemudian juga termasuk juga aplikasi-aplikasi di dalamnya, teman-teman. Nah, AI itu lebih banyak fokus sama banyak hal ya. Ada yang data analitik, ada yang mungkin pemrosesan seperti beberapa kemarin kita bahas ya, seperti render itu mereka bikin yang namanya apa namanya desentralisasi GPU teman-teman. Itu berhubungan sekali sama yang namanya grafis. Jadi ada banyak sebenarnya yang terkait sama AI ini, tergantung sekarang dari Harmony itu mau fokus ke mana, teman-teman. Kalau di sini sih mereka bikin on-chain payment itu mungkin akan fokusnya mereka mungkin akan ke sana. Kemudian untuk marketing pricing ini smart contract and radical auction, sorry, discovery supply demand dynamics, zero knowledge proof, cryptography and blockchain security, enforce data privacy. Ya, mungkin itu sih yang lagi mereka fokusin. Tapi ini masih masih berupa konsep kalau menurut saya ya. Kedepannya mungkin dia akan lanjutkan dengan proyek-proyek yang konkret. Kemudian ini ada kerjasama mereka sama salah satu lembaga pemerintahan, lembaga apa ya, hukum investigasi teman-teman di Amerika Serikat, yaitu Federal Bureau of Investigation atau FBI. Mereka berfokus untuk dalam hal security breach di jaringan daripada apa namanya Harmony ya. Ini merupakan sebuah proyek yang menurut saya melibatkan pemerintahan. Ya mungkin saja ini bisa jadi hal yang positif. Ya semoga aja memang benar-benar positif buat Harmony sendiri. Mereka juga karena kerja sama salah satu apa namanya institusi investigasi, ya tentunya mereka akan cenderung lebih aman nih di backing ibaratnya sama mereka. Ya semoga sih seperti itu ya teman-teman. Jadi itu yang terbaru. Kemudian mereka juga akan melakukan hard fork dan juga network upgrade yang ini udah di announce oleh Binance yang akan mensupport teman-teman. One Harmony bersama dengan IOTEX itu akan upgrade ya hard fork um, ya tanggal 20 ya. Ini bener ya, tanggal 20 akan mulai mengalami masalah untuk depositnya. Berarti udah nih, kita kan sekarang ada di tanggal 26.
Ya itu sih, berarti kemarin mereka udah melakukan upgrading teman-teman. Jadi gimana hasilnya belum ada announcement sih kalau dari Twitter ya. Dari Twitter aku pantengin belum ada pembaruan, apakah upgrade-nya berhasil atau gimana, apakah masih akan ada upgrade berikutnya atau gimana. Itu belum ada teman-teman. Postingan terakhirnya itu di tanggal 19 Juli ya. Dan belum ada upgrade ataupun update terbarunya. Dari jaringan sendiri, Harmony One masih cukup ramai, transaksi yang dilakukan masih cukup banyak yang running. Teman-teman, jadi bisa dibilang blockchain-nya masih banyak yang pakai juga ya. Oke, kita akan lihat dia dari supply maksimum Harmony itu nggak ada. Unlimited artinya teman-teman, dan yang beredar itu sekitar 13 miliar. Jadi sangat-sangat banyak ya. Untuk pasarnya dia hampir semua pasar udah masuk ya, Binance, KuCoin, kemudian Bitfinex, OKX, Gate.io. Lalu gimana nih pergerakan dari market? Kalau kita lihat ya seperti saya bilang tadi, Harmony ini bisa dibilang malam ini tuh akan ada data penting teman-teman. Jadi pergerakan dari Harmony bisa sangat volatile. Jadi kayak harus hati-hati dulu untuk posisi sekarang. Tapi kalau kita lihat review sebelumnya ya, kita kan udah pernah bahas nih Harmony. Kemarin dia membentuk pola yang namanya inverse cup and handle. Kalau teman-teman belum tahu, inverse cup and handle pattern. Nah, ini merupakan sebuah pola yang bentuknya mangkuk kebalik. Biasanya ini mengindikasikan tren bearish, teman-teman. Jadi waspada aja kalau ada pola yang seperti itu. Kita udah bahas kok di beberapa video ya. Kalau teman-teman mungkin udah subscribe dan juga ngikutin video-video yang kita update soal Harmony One, kita bisa pakai keyword ini buat cari update terbaru ya. Terakhir kali kita bahas Harmony itu 1 bulan yang lalu di sini. Waktu itu dia sudah breakdown level support penting dan harganya meluncur, dan beneran dong harga dari Harmony turun teman-teman, karena kalau kita lihat dari pola sebelumnya itu dia lumayan ya breakdown dan sudah terkonfirmasi, dan sekarang targetnya itu ada di kisaran harga 0,008 dolar. Kita pribadi nggak expect hal itu terjadi, tapi katakanlah worst case skenario-nya mungkin bisa terjadi seperti itu. Jadi kayak harus hati-hati dulu buat teman-teman yang mungkin melirik Harmony dan lagi cari momentum untuk masuk. Ya, tekanan bearish, tekanan seller itu masih bisa berpeluang untuk mengarahkan Harmony ke level tersebut. Kecuali kalau Harmony kembali bisa balik naik ke atas 0,015. Itu baru bisa menjadi konfirmasi kalau pergerakan daripada pola ini sudah valid, sudah fail ya teman-teman, sudah gagal. Jadi kita harus pastikan dulu Harmoninya berhasil breakout dari area strong resistance di kisaran 0,015. Baru kita bisa bilang kalau ini pola sudah valid, sudah fail teman-teman. Tapi kalau dia berhasil ternyata turun ya, siapa tahu Jerome Powell malam ini dia hawkish ya, katanya mau naikin suku bunga lagi, ya bisa jadi bikin market agak sedikit keras juga teman-teman. Mungkin target ke 0,008 itu bisa terrealisasi. Sementara kalau kita lihat dari pergerakan yang lebih kecil teman-teman, ini di time frame daily, kita akan pindah ke time frame 4 jam ya. Pergerakan dari Harmony ini nampaknya membuat kecenderungan pola double top di sini dengan tekanan jual yang setelah dia mencapai level 0,014 itu lumayan deras ya sellernya. Volume perdagangannya kecil, smart money-nya kosong. Ini bisa menjadi sebuah indikasi buat hati-hati aja. Tingkatkan awareness untuk posisi sekarang. Jangan-jangan memang benar ada potensi buat kembali turun teman-teman ke level tersebut. Kalau memang benar bisa terjadi, maka target penurunannya sekitar 28%. Minus 28%. Berarti itu bisa crash lagi buat market ya. Sementara dari pergerakan Harmony di time frame 4 jam, dalam beberapa waktu dia sideways aja di sini, flat teman-teman, belum ada pergerakan dan juga kejelasan dari pergerakan dari market. BTC dominance-nya juga masih cenderung wait and see ya. Kayaknya ini masih nunggu keputusan daripada FOMC ke depannya. Jadi gitu aja buat Harmony One. Semoga bisa bermanfaat. Secara fundamental dia masih sangat bagus, masih sangat layak. Bila mana pergerakannya cenderung korektif, ya level-level tadi yang bisa teman-teman perhatikan. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata, saya Andri. Makasih.